warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranita Mara Putri Carolina, NPM 422010, Prodi Biologi STKIP PGRI Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan meristem lateral dari MK Anatomi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bu Reni Dwi Riastuti. Ada yang pernah dengar nggak apa itu jaringan meristem lateral? Pernah nggak ngamatin suatu pohon yang tumbang atau bagian tengah-tengah pohon, batang pohonnya itu? Pada awal perkembangan tumbuhan, seluruh sel memiliki kemampuan membelah. Pada tahap selanjutnya, pembelahan sel terjadi hanya di bagian-bagian tertentu saja. Jaringan yang masih memiliki kemampuan membelah ini atau bersifat embrionik itu disebut meristem. Pembelahan sel sebenarnya masih dapat terjadi pada jaringan lain, tetapi jumlahnya terbatas. Berdasarkan letaknya, meristem ini terbagi menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, meristem apikal sendiri merupakan meristem yang berada di ujung batang dan ujung akar. Meristem lateral merupakan organ yang menyebabkan tumbuhan bertambah lebar dan besar. Nah, sedangkan interkalar yang berada di antara jaringan yang sudah berdiferensiasi, misalnya pada ruas-ruas tumbuhan Gramineae. Dari segi morfologi dapat dibedakan menjadi dua tipe sel kambium, yaitu sel fusiform dengan bentuk memanjang dan ujung meruncing yang terletak memanjang sejajar dengan sumbu dan berfungsi sebagai pembentuk jaringan pembuluh sekunder. Nah, berdasarkan susunannya, sel fusiform ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kambium bertingkat, yang berarti sel inti tersusun berjajar dan letak ujung sel sama tinggi. Sedangkan kambium tidak bertingkat merupakan sel dengan inti saling tumpang tindih dan tidak membentuk deretan. Apa itu sel jari-jari empulur? Memiliki bentuk sel membulat kecil tersusun ke arah radial membentuk jari-jari empulur atau nokta pada penampang tangensial batang yang menembus lapisan kayu. Nah, jaringan meristem ini pun memiliki ciri-ciri seperti memiliki sel dengan dinding yang tipis sehingga memungkinkan sel itu dapat terus membelah. Jaringan meristem memiliki bentuk sel isodiametris dengan inti yang besar dan diameter yang sama. Sel-selnya juga tersusun seperti bola-bola yang rapat. Dengan begitu, akan memungkinkan sel ini dapat membelah ke segala arah. Jaringan meristem ini juga mengandung protoplasma yang berfungsi dalam proses pembelahan sel-sel yang dibutuhkan oleh komponen pembentuk organel sel yang mencukupi sebelum sel membelah. Zat-zat organik dan anorganik sangat diperlukan dalam jumlah yang banyak pada sel yang akan membelah. Ada yang tahu nggak apa itu kambium gabus? Kambium gabus atau velogen adalah meristem yang menghasilkan periderm. Periderm ini merupakan jaringan pelindung yang terbentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada batang dan akar yang menebal karena pertumbuhan sekunder. Periderm ini mencakup velogen atau kambium gabus, yaitu meristem yang menghasilkan periderm, sedangkan velum atau gabus ini merupakan jaringan pelindung yang dibentuk ke arah luar oleh velogen dan veloderm atau jaringan parenkim hidup yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam. Kambium gabus ini merupakan meristem sekunder yang berfungsi untuk membentuk ikatan pembuluh sekunder. Banyaknya lapisan sel kambium akan terjadi saat sel dalam keadaan aktif dan sebaliknya. Pada saat istirahat atau dorman, hanya ada satu lapisan sel saja. Lapisan sel itu akan dianggap bermuka dua. Kenapa bermuka dua? Ya, karena dapat membentuk turunan kedua arah. Pada saat-saat tertentu, kambium membentuk jari-jari empulur baru yang kemudian dapat ditemukan pada bagian dalam ataupun luar pohon. Perkembangan kambium pembuluh pada tumbuhan monokotil dan sejumlah dikotilasa, prokambium akan habis terdiferensiasi menjadi jaringan pembuluh. Pada tumbuhan berkayu, sebagian prokambium dalam setiap ikatan pembuluh akan berkembang menjadi kambium fasikuler. Nah, pada sejumlah tumbuhan hanya kambium fasikuler ini yang berperan dan setiap ikatan pembuluh membesar, diiringi oleh sedikit pertumbuhan sekunder.
pembelahan difus atau pembelahan yang tersebar, dan proliferasi sel atau pengulangan siklus sel tanpa hambatan pada jari-jari empulur medula sudah cukup mengimbangi produksi kayu yang sedikit. Kerangka kayu tumbuhan seperti itu akan menunjukkan pola kerangka berkas ikatan pembuluh asal. Nah, pada semak-semak yang banyak membentuk kayu, kambium interfasikuler berdiferensiasi pada jari-jari empulur medula baik secara serentak bersama dengan kambium fasikuler atau beberapa saat sesudahnya. Nah, kambium interfasikuler berdiferensiasi sebagai panel yang meluas dari tepi kambium fasikuler. Kedua panel dari tepi dua ikatan pembuluh yang berdampingan akan bertemu sehingga akan membentuk kambium interfasikuler yang nyambung, yang sinambung. Dengan demikian akan terjadi keterikatan atau kesinambungan dan dari seluruh kambium. Setelah beberapa bulan atau tahun, kedua macam kambium tidak dapat dibedakan dan seluruh akan dinamakan kambium pembuluh saja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dijadikan pembelajaran dan bahan ajar untuk kita semua, bagi saya dan teman-teman semua yang udah nonton. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Maaf jika ada salah penyebutan atau kekurangan kata dengan apa yang saya sebutkan. Semoga nanti kedepannya bisa diperbaiki. Dan terima kasih juga kepada Bu Reni Dwi Riastuti selaku dosen pengampu MK Anatomi Tumbuhan semester 3. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.